Apalagi sekarang kalau Tuhan yang memanggil. Ulu doh, kan boleh memanggil lau mati doh. Tapi Tuhan memanggilmu hari ini untuk suatu tugas yang sangat besar, tugas yang sangat mulia, yaitu tugas yang sudah didesain oleh Allah bagi kehidupanmu. Saudara yang kekasih, diberkati menjadi berkat. Dipasu-pasu asagabe pasu-pasu. Saya harus katakan, semua kita adalah orang yang diberkati Tuhan. Todo? Medah, sutung ragu hamu itu. Sekali lagi saya bilang, semua kita ini adalah orang yang diberkati Tuhan. Amin. Berkat itu bukan hanya soal materi. Bukan hanya soal jabatan, bukan hanya soal nilai-nilai material yang bisa kita hitung. Tapi berkat itu adalah soal kesehatan, ketahanan menghadapi konflik. Berkat itu juga adalah ketika kita bangun pagi, nafas hari ini, boleh bersekutu. Bukankah ini berkat Tuhan yang luar biasa? Adong gojol mah, mudum tang dingok bedungo, lawa ina ma perselesaina. Tapi lihat, Tuhan memberikan kesegaran ini. Kita bisa berkumpul, kita bisa mengalahkan segala kekhawatiran kita dalam bersama-sama memuji Tuhan. Ini adalah berkat yang luar biasa. Dan berkat yang terindah yang kita terimalah dosamu. Tidak lagi dosa yang diperhitungkan karena Tuhan sudah mati demi pengampunan dosa-dosamu itu. Inilah kesegaran kita. Seharusnya kita lemah dan mati karena dosa itu, tetapi dalam Tuhan itu diampuni. Luar biasa memang. Maka saya harus katakan kata berkat itu adalah kata yang sudah biasa. Bahkan itu adalah konsumsi kita sehari-hari. Namu rahmat doh hidang itu. Oke, diberkati ya. Satu di sosmed. Tuhan berkati ya. Inna. Wa man wa ngibane norak lu bagasan ya porsia itu nuai norak lu. Seharusnya ketika itu keluar dari mulut kita, maaf kita tuliskan itu, saya sungguh sudah merasakan itu terlebih dahulu. Saya harus katakan apalagi HKBP yang sudah 150 tahun lebih. Satu visi pelayanannya yang dibangun adalah menjadi berkat bagi dunia. Usia 150 tahun lebih, itu adalah usia yang matang. Artinya gereja HKBP dan warganya sudah menerima bagaimana anugerah dan berkat Tuhan itu melimpah dari kehidupannya. Setelah Injil datang ke tanah Batak, kemajuan diperoleh orang Batak dari segala segi kehidupan ini. Lihat, orang Batak di Bonapasogit, orang Batak di perantauan sungguh-sungguh terberkati. Lihat, orang Batak di Kalimantan ini. Di kota dan pelosok, orang Batak pasti ada. Napuna tano muse. Eko mai dia mai hai bokku sa sipio tano tu son. Tapi lihat berkat Tuhan itu luar biasa. Takas dong. Makanya unang ipalemes-lemes. Ada bahasa Indonesia di ipalemes-lemes. Seperti lemas kelihatan, seperti nggak punya apa-apa. HP gok. Ini harus kita syukuri saudara. Sehingga benar kita ini bukan lagi orang yang harus dikasihi. Tapi orang yang harus mengasihi. Kita ini bukan lagi orang yang harus dibantu, tapi membantu. Kalau gereja HKBP itu lahir dan berdiri karena persembahan orang janda, persembahan dari anak-anak, maka sekarang persembahan di gereja HKBP harus menjadi persembahan yang memiliki dampak dan pengaruh kepada seluruh warga masyarakat. Maka saudara, melalui Nats hari ini, panggilan menjadi berkat itu, mari kita evaluasi bersama kembali. Abraham dipanggil oleh Allah. Lihat bagaimana ketaatan seorang Abraham terhadap panggilan yang dialamatkan bagi dia. Panggilan itu adalah panggilan yang sangat berharga bagi hidup siapapun. Siapa di sini yang baru menamatkan studinya? Kalau ada perusahaan yang memanggilmu hari ini, gimana? Sukacita?
Datang, pakai baju putih semuanya, sampai sepatu. Datang, rambut harus dicukur, kumis tidak boleh ada. Apapun persyaratan karena sukacita kita, itu akan kita syukuri. Dan kita akan segera datang. Bayangkan, itulah hebatnya kita menghargai sebuah panggilan itu. Apalagi sekarang, kalau Tuhan yang memanggil. Kalau doh, kenapa boleh memanggil lau mati doh. Tapi Tuhan memanggilmu hari ini untuk suatu tugas yang sangat besar, tugas yang sangat mulia, yaitu tugas yang sudah didesain oleh Allah bagi kehidupanmu. Abraham dipanggil untuk keluar dari negerinya, untuk keluar dari kemapanannya, untuk keluar dari status quo-nya, ke negeri antah berantah, ke negeri yang dia tidak tahu sendiri. Hanya Tuhan yang tahu itu. Tapi lihat saudara bagaimana seorang Abraham itu. Dia mengalahkan logika berpikirnya, dia mengalahkan alam berpikirnya, yang dia tahu ini adalah panggilan yang sangat berharga, dan dia berangkat. Itu tidak gampang saudara. Karena memang lihat, dia disuruh meninggalkan 3 hal. Yang pertama, pergilah dari negerimu, siatano hagodangamu. Dari negerimu, meninggalkan budaya yang sudah mendarah daging, adat istiadat, kebudayaan, serta kepercayaan yang sudah melekat. Bayangkan semua itu harus ditinggalkan. Lalu dia harus meninggalkan sanak saudara, tanoha tubuan, tanah tumpah darah, bona pasogit, budaya, bona pasogit, dan yang terakhir, dia harus meninggalkan rumah bapaknya, bagas niyamana, tinggalkan jabunia mengumbi. Ini syarat tidak gampang saudara, meninggalkan budaya yang sudah melekat, meninggalkan bona pasogit, meninggalkan rumah bapak ke negeri yang dia tidak tahu. Kalau orang yang mengandalkan pikirannya, dia akan menganggap ini kebodohan. Kalau orang yang mengandalkan pikirannya, dia pasti tidak akan mau. Tapi lihat seorang Abraham, dia tidak mau dikuasai oleh alam logika berpikir. Dia mau lebih dikuasai sukacitanya karena Tuhan mau memanggil. Ini harus menjadi koreksi bagi kita saudara. Sekarang ini manusia sudah lebih mengandalkan alam berpikirnya. Sekarang ini orang lebih mengandalkan otak dan pikirannya dari segala hal. Kalau tidak masuk akal, kalau tidak mengena, kalau tidak sesuai dengan cara berpikirnya, dia tidak akan gampang menerima itu. Ini yang dikalahkan oleh seorang Abraham. Dia tidak mau alam berpikir, logika berpikir itu yang menguasai termasuk kehidupan berimannya. Dia mau panggilan Tuhan itu, itulah yang mewarnai alam berpikirnya. Panggilan Tuhan itu dia biarkan menjadi panggilan yang harus juga dia terjemahkan dengan cara kecerdasan berpikirnya, agar panggilan Tuhan itu juga boleh berjalan dalam segala hal. Lihat, seorang Josh Meyer pernah mengatakan ini. Pikiran kita ini adalah sebuah medan perang. Mau mengikuti Tuhan atau mau mengikuti iblis? Mau mengikuti cara-cara surgawi atau mau mengikuti cara-cara duniawi ini? Di sini. Mau berpikir positif atau berpikir negatif? Di sini medan perangnya. Atau saya harus katakan, tidak mungkin dua-duanya sekaligus. Alam berpikirnya positif, tapi kehidupannya negatif. Atau sebaliknya, alam berpikirnya negatif, kehidupannya menjadi positif. Tidak mungkin. Orang yang alam berpikirnya positif, kehidupannya juga pasti positif. Orang yang alam berpikirnya negatif, tindakannya juga pasti negatif. Lihat, ini yang mempengaruhi. Kalau alam berpikirmu positif, kehidupanmu akan penuh dengan nilai dan harapan. Tapi kalau alam berpikirmu negatif, maka kenyataan hidupmu akan penuh dengan ketakutan dan kebimbangan.